Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ila hadirin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jika pertanyaannya dari obrolan kita ngajinya apa, ya, kitabnya adalah Irsyadul Ibad. Jadi ada Nasaihul Ibad, ada Irsyadul Ibad. Banyak yang lain-lain yang bentuknya adalah ibad-ibad, ya. Tapi bukan seperti Badriyah, ya. Ya, ibad-ibad seperti Badriyah lagi. Kalau satu orang namanya Abdu, kalau dua orang Abdani, satu hamba Allah, Allah. Jadi satu hamba berarti Abdul, dua hamba berarti Abdani, kalau banyak berarti Ibad. Banyak berarti yang kalau ditanya kira-kira Ingin buat channel suruh pada datang sepeda itu aja. iya. Jadi ada Nasaihul Ibad, ada Irsyadul Ibad. Apa itu Irsyadul Ibad? Ya, irsyad, banyak kata-kata irsyad kita dengar berasal dari kata rosyada, yarsuduk, irsyad, dan yang artinya adalah apa? Petunjuk, ya, atau jalan,
Maka irsyadul ibad seringkali diartikan dengan apa? Pedoman atau petunjuk jalan manusia, jalan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja malam ini mohon maaf baru ketemu kitabnya modelnya begini. Ya, baru ketemu. Yang Melayunya belum nemu, ada di Kudus jauh banget kayaknya. Karena memang belum keluar khusus nyari kitabnya. Sepertinya sih ada. Maka mudah-mudahan di minggu ini kalau Allah izinkan, insya Allah kita sudah memegang kitabnya, insya Allah mudah-mudahan ya. Kitab dalam artian yang bisa dicoret-coret, yang bisa dikuas-kuas, kitab yang bisa dimanfaatkan sesuai kita mau, apa mau diharapatin, apa mau dibunderin atau seterusnya ya. Namun demikian, ini tidak mau menjadikan pengajian kita surut, karena memang kita sangat berniat sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan irsyad tadi, irsyad jalan atau keadaan atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mu'allif hadal kitab ya, penulis kitab ini adalah Asy-Syaikh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibari. Gampangnya Syekh Zainuddin ya. Kalau kita sering dengar guru kita misalnya ya Haji Fahrudin Al-Bantani ya, berarti beliau orang Banten ya. Kalau orang Jawa berarti ya, Al-Jawi ya. Kalau orang Sunda berarti Sundawi ya. Kalau Medan nah, kata-kata yang menunjukkan tempat itu mengindikasikan tempat di mana beliau lahir atau tinggal. Maka di sini kalau tertulis ada Al-Malibari ya, Al-Malibar. Malibar itu tempatnya kurang lebih di India, di Hindi di India. Maka boleh juga kita misalnya dalam satu kesempatan itu banyak kita temukan misalnya pengajian Bani Husain ya, misalnya Al-Gebani berarti kan itu Pulau Gebang ya. Kalau ini Tangerang bisa juga ya, Tanggerangi ya kan, dan seterusnya ya. Maka kalau kita telah lebih lanjut, kitab yang kita bahas ini lebih kepada penuntunan, pedoman kita untuk bagaimana beraktivitas berkehidupan itu sesuai dengan apa yang diariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kita bacakan Fatihah li mu'alif hadzal kitab, agar mudah-mudahan tadi sudah kita baca Fatihah di awal, maka kita baca Fatihah kembali. Mudah-mudahan kitab yang kita baca ini memberikan kita satu petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan manfaat dengan kitab ini. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyah wa bikulli salihah wa khususan ila mana wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyaykhina wa mu'allimina wa khususan ila al-mu'allim Asy-Syaikh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibari wa ila jama'atina hadhihi al-lailah as-sabtu lailatul ahad bi'idnillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan yang menarik adalah setiap kitab punya ciri khas. Di Irsyadul Ibad ini, sebelum
kita membahas banyak hal yang diinginkan oleh bapak-bapak semua. Kemarin ada yang pengen fikih, ada yang pengen zikir, dan seterusnya. Insya Allah di satu ibadah ini tercakup semua. Namun sebelum bicara hukum, ya fikih itu kan bicara hukum. Sebelum bicara tentang keimanan, sebelum bicara tentang ekonomi, bertetangga, ya, berdagang dan seterusnya, kitab ini mendekatkan kita untuk lebih dulu mengedepankan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang itu identiknya namanya entrepreneur muslim. Bagaimana menumbuhkan sikap-sikap, sifat-sifat yang sudah Allah gariskan, Allah ajarkan kepada baginda kita Rasul untuk kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Jadi meskipun kita berdagang, tapi dagangan kita bukan hanya urusan jual beli, bukan hanya urusan dapat untung, akan tetapi ada unsur bagaimana kita mendapatkan manfaat ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab at-tajirus saduqul amin, bahwa pedagang yang jujur itu pasti kemudian insya Allah berikan rasa amin. Amin itu kepercayaan. Allah percaya sehingga tempatnya sudah pasti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seringkali kita beraktivitas di awal hari, selalu kita membacakan apa yang kita bisa dalam rangka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buka toko kita baca Bismillah. Ngapain aja, ya. Maka di sini disebutkan bahwa Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghaffar mukawwiril aqdar wa musarrifil umuril amdar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian al-ajizil ghaffar, ya, ajiz ghaffar. Seringkali ulama-ulama kita menyifati aktivitasnya dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Ada berapa? 99. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Maka kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama yang sudah Allah sebutkan. Maka seringkali digandeng. Di sini digandeng dua. Apa yang dua itu? Yang pertama adalah Al-Ajiz Al-Ghaffar. Ya, Ajiz Ghaffar. Sudah Ajiz Ghaffar. Ajiz itu yang tangguh, yang perkasa. Tidak ada yang kuat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga Ghaffar. Ghaffar itu kemudian pengampun. Orang kalau udah berkuasa biasanya nggak mau ngampunin, ya, sombong, ya. Orang kalau udah kaya biasanya jarang yang kemudian mau dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau udah bisa segala-galanya biasanya dengan kebisaannya itu menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kaya udah Allah gambarkan kepada kita. Ada Nabi Sulaiman, ya. Yang ganteng juga udah Allah gambarkan kepada kita. Ada Nabi Yusuf. Maka bahasanya kalau ibu-ibu tuh kalau sore, sayang, sungguh sayang, kayak nggak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, kayak nggak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, ya, tetap sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, ya, tetap sembahyang. Sayang, sungguh sayang, ganteng gak sembahyang.
Nabi Yusuf ganteng ya tetap sembahyang. Nabi Yusuf ganteng ya tetap sembahyang. Artinya bahwa selalu penyipatan dari apa yang Allah sampaikan itu digandeng dengan dua kata. Ada lagi Ghaniyun Hamid. Udah Ghani, Hamid. Apa itu Ghani? Kaya. Hamid, terpuji. Artinya udah kaya malah orang senang sama dia. Jangan begitu udah kaya tapi orang nyumpahin dia mulu, kan gitu. Maka kita dituntut untuk melakukan aktivitas sekali lagi berdasarkan nama Allah dan digandeng dengan Asmaul Husna. Maka wa ba'du fa inni lima nazartu fi ghaflati an iktisabil zadil mubalghil yawmil ma'ad. Maka dari itu, ya kan, dibulatkan segala aktivitas kehidupan kita, ya kan, baik itu kita dilupa, kitanya lupa atau tidak langsung atau tidak langsung, kita kemudian diingatkan dengan cara bagaimana mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kemudian man arada tiba'atuhu liwajhi Allah Ta'ala la yuridu bihi aradan minad dunya faqad azina lahu. Siapa yang kemudian mencari manfaat dunia untuk kemudian mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah akan mencukupinya. Allah akan memberikan manfaat kepadanya. Ditegaskan dengan apa yang disampaikan oleh Umar ibn Khattab. Ya, siapa beliau? Beliau adalah Amirul Mukminin. Ya, Umar ibn Khattab. Apa yang disampaikan Umar ibn Khattab? Qala, jadi beliau mendengar sendiri. Dari siapa? Dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa aku mendengar sendiri baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita baca boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kan hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Innamal a'malu binniyat. Beberapa kali kita membaca hadis misalnya yang disampaikan baginda kita Rasul selalu bersanad sebelum akhirnya masuk matan. Jadi ada sanad, ada matan, ada rawi. Kalau isinya itu matan, kalau orang yang nyampeinnya itu sanad.
penunjukan itu benar atau tidak, itu namanya rawi. Contoh, sedari kecil kita udah dengar bahwa kebersihan sebagian daripada iman. Kita udah hafal banget itu ya. Sampai bahasa Arabnya apa kita ya? Apa tuh bahasa Arabnya? An-nazafatu minal iman. Sampai ditulis-tulis di tempat cuci tangan, di musola, tempat wudhu, ya kan, masuk sekolahan dan seterusnya, hampir kita melihat tulisan itu. Bahkan di sekolah-sekolah bonafit, ya, yang bayarannya mahal, ya kan, tetap ada yang namanya tulisan an-nazafatu minal iman. Sebagai kita yang ngaji, penting buat kita benar atau tidaknya yang kita baca atau yang kemudian kita lakukan. Contoh misalnya an-nazafatu minal iman, sampai budek juga, sampai rambut rontok, kepala botak, nggak bakal ketemu yang namanya an-nazafatu minal iman. Artinya bisa dinyatakan itu sebagai hoax, nggak benar. Jadi an-nazafatu minal iman itu hadis Rasul nggak benar. Benar apa benar? Benar apa benar? Benar apa salah? Iya. Kebersihan sebagian dari iman, ya kan? Kalau kita dengar kebersihan sebagian dari iman, benar. Tapi kalau kemudian an-nazafatu minal iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman, salah. Itu hoax, nggak ketemu. Artinya bahkan di sekolah bonafit yang bayaran mahal pun sebetulnya dia juga nggak teliti. Kenapa? Karena itu masuk namanya matan. Matan itu berarti asalnya. Bener kagak Nabi ngomongin itu. Ternyata begitu kita telaah, kita lihat, kita belajar, yang ada bukan an-nazafatu minal iman, bukan kebersihan sebagian dari iman, akan tetapi at-tahuru syatrul iman. Bahwa yang benar adalah at-tahur. Apa itu tahur? Suci. Nih Islam luar biasa. Kalau yang namanya bersih itu belum tentu suci. Tapi kalau yang namanya suci udah pasti bersih. Kenapa kopi saya habis? Udah ngopi kan? Kenapa kopi habis? Suci. Ya. Saya punya pengalaman Maulid kemarin. Beberapa orang ngopi terakhir di apa namanya, Sukabumi Selatan dekat Kampung Baru, ya. Sama-sama dengan abang-abang kelas kita. Saya biasa kalau ada abang kelas mau selamatan dan apa diajak, ya kan, kita ngopi bareng. Ya, begitu ngopi, ya kan, pelajaran yang saya dapat, ada beberapa orang begitu ngopi, pulang-pulang enak badan, gitu. Sama kayak kita ngaji begini, banyak di antara kita, ya kan, habis dengerin ceramah mati, ya kan, gitu. Pulang ngaji mati, banyak juga kadang-kadang. Tapi jarang orang ceramah mati, jarang. Mati. Ceramah mati pakai ceramah. Nggak ada yang terus ya. Pakai ceramah mati mah. Jadi kopinya habis kenapa? Ya kan? Pesen itu termasuk yang terakhir ketemu, kata beliau, habis ngopi, begitu ngopi disediain minum langsung. Ya, udah begitu saya di Rumah Sakit Islam Jakarta, Cempaka Putih, ya. Itu emang baiknya begitu ngopi disiapin minum langsung. Kenapa saya minum? Karena bersih. Kenapa air putih tadi itu di aqua gelas diminum? Karena kita berkeyakinan bersih. Nah, bersih itulah yang kemudian
menjadikan kita memanfaatkan sesuatu, termasuk air kita ini bersih, berarti kita minum. Ya. Cuman pertanyaannya, ya kan, apakah setiap yang bersih itu suci? Belum. Ini bersih, ya kan, kita pakai buat wudhu. Air putih kita pakai buat wudhu, boleh kagak? Boleh. Kopi kita pakai buat wudhu. Teh manis, susu kita pakai buat wudhu. Iya. Kalau urusan begitu kita wudhu pakai susu, ya kan, begitu sujud jangan semutin kita. Jadi kalau urusan boleh atau enggaknya boleh. Kalau urusan boleh, ya. Iseng-iseng wudhu pakai air putih, bosan pakai kopi kali ya, wudhunya pakai air kopi. Ya buana apa begitu ke muka kelilipan semua. Pakai susu juga demikian. Kalau urusan boleh ya boleh-boleh aja. Kan belum tentu kita wudhu kita mau sembahyang, kan begitu. Belum tentu kita habis wudhu kemudian kita mau ngaji, kan enggak. Timbang pengen doang iseng pengen wudhu pakai kopi, ya silakan. Tapi sah atau tidaknya itu yang membedakan. Saya dengan Ustaz Haji Matani misalnya, ini malam sama-sama, mohon maaf karena kecapean misalnya, junub. Berarti dua-duanya kudu mandi. Ya kan, saya jebur, ya kan. Beliau juga jebur. Sama-sama mandi, ya kan, pakai sabun, sampo segala macam. Cuman sebelum jebur, Ustaz Matani dia mah lain, ada caranya. Ya dibaca mandian awaitul, ya kan, al-hadasil akbar. Kalau saya kagak menjebur aja. Pakai sabun, sama-sama pakai sabun sebotol. Pakai sampo, sama-sama segalon samponya. Kira-kira bersih gak itu? Bersih. Wangi apa kagak? Wangi. Ya kan? Bersih dan wangi. Udah bersih wangi. Karena apa? Karena kita kemudian bersih. Tapi suci atau belum? Udah belum? Belum. Sayanya belum. Ustaz Makari udah. Kenapa? Karena dia niat. Nah itu yang membedakan. Ada yang komposisinya cuma sampai bersih, tapi ada yang sampai lebih dalam suci. Maka Islam kemudian melihatnya dengan tadi, ya kan, bagaimana kita mengetahui redaksi sebetulnya. Yang betul adalah at-tahuru syatrul iman, bahwa bersuci itu adalah sebagian daripada iman. Itu matanya. Nah kalau kemudian kita lihat sanadnya, dari mana dapatnya? Tadi ya, dari siapa? Amirul Mukminin. Siapa dia? Umar ibnu Khattab. Jadi secara sanad juga orang yang menyampaikan dipercaya, tidak ada khalal. Ya, dibedain ya antara khalal dengan khalil. Ya, kalau khalil guru kita. Ya. Kalau khalal itu celak. Nah itu kalau bahasa Arab begitu, beda dikit, ya kan, berubah artinya. Maka yang kita inginkan begitu kita melihat itu mendapatkan manfaat. Yang terakhir ada yang namanya rawi. Di sini disebutkan rawahu syaikhan, diriwayatkan oleh syaikhan. Ingat tadi, kalau ada alif dan nun di belakang maka dia adalah penunjukan dua orang. Kalau satu guru syaikhun, kalau dua guru syaikhani, ada dua guru. Di sini syaikhani berarti ada dua syekh, ada dua guru, ada ulama yang kemudian menjadikan ini legalitasnya adalah betul-betul sahih. Yang pertama adalah Al-Imam Al-Bukhari, yang kedua adalah Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim. Kalau di beberapa kitab kita lihat di buku HR Bukhari, berarti hadis riwayat Bukhari. HR Muslim berarti hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam kurungnya misalnya muttafaqun alaih. Itu siapa tuh? Muttafaqun alaih, sepakat ya atasnya.
Berarti sepakat siapa? Dua yang paling mumpuni. Yang pertama adalah Imam Bukhari, yang kedua adalah Imam Muslim. Maka sering kita dapati urusan niat biasanya ditulis muttafaqun alaih, sepakat keduanya. Siapa itu? Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Apa yang disampaikan? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal kudu pakai niat. Ini kita udah niat belum tadi? Udah ya. Ini jangan begitu mau berangkat jalan baik. Pergi aja. Niatin dulu. Sebab begitu kita niat, kita melangkah, ya kan, keluar dari rumah kita, keluar dari mes kita, keluar dari pintu di mana kita tinggal. Bismillahi amantu billah. Ya Allah, atas namamu aku beriman kepadamu. Bismillahi tawajjahtu lillah. Ya Allah, atas namamu aku menuju. Ya tawajjahtu. Jadi kita mau berangkat nih. Meskipun mesnya dekat, kita mau berangkat. Kemana? Lillah. Kepada Allah. Bismillahi i'tasamtu lillah. Ya Allah, bismillahi atas namamu i'tasamtu. Ya, aku berpegang kepada apa? Billah, kepadamu. Baru kemudian bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ngelangkah kaki kanan. Ya. Karena kalau kita baca bismillah, ya kan, maka insya Allah kita dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak baca, ya enggak mendapatkan manfaat. Sebab faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka kemudian dia akan dikembalikan manfaatnya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya mendapatkan pahala. Kalau misalnya dia kemudian niatnya mau ngaji ya, tapi nggak lewat sana, mau ada janda, lewat mana aja janda nih, gitu kan. Berarti niatnya karena pengen lewat rumah janda. Itu namanya limra'atin, yang ngajinya karena perempuan tadi. Ya. Awin dunia atau dunia yang dicari, ya kan? Fahijratuhu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya akan sampai kepada apa yang diniatkan olehnya. Nah, ini artinya bahwa kita diingatkan sekali lagi untuk meluruskan niat. Bukan berarti kita kemudian melakukan aktivitas kehidupan, mengaji dan seterusnya, kita pengen dilihat orang, enggak. Ya. Beda antara kita berniat dengan ria di hadapan orang lain. Maka penting buat kita untuk menyematkan aktivitas hidup kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya lewat kemari, itu banyak orang tahlilan. Kalau ada yang saya perhatikan, tempatnya itu sepi, orang banyak, motor juga banyak. Yang begitu biasanya takziah, biasanya. Jadi nggak begitu kelihatan ramai, tapi orangnya banyak, tapi katanya tenang. Biasanya apa itu 7 hari, apa itu 40 hari, apa itu kemudian haul dan seterusnya. Tapi ada 2 tadi saya lihat udah ramai duluan. Ya, gejreng ada hadronya. Ya, ini mah nempatin rumah kali ya. Iya, apa selamatan kawin lagi kali dah. Nah, kedua-duanya, ya kan, ketika kita hadir satu majelis, datang di situ, jangan lupa kita juga pakai niat. Kalau selamatan misalnya nempatin rumah baru, bahwa yang berhak punya rumah baru, tuh kan, panjang umur tuh. Ya. Ketika dia kemudian masuk ikut serta nyelamatin rumah baru, bahwa yang berhak punya rumah bukan saudara kita doang, bukan orang yang kita datangin doangan, tapi kita juga berhak punya rumah baru. Maka niatin kita ngedoain orang lain, doain diri kita juga. Orang selamatan walimatus safar, pergi umroh, pergi haji, kita mah datang aja. Kenapa yang selamatan? Harusnya kita niat juga bahwa yang berhak pergi umroh bukan dia doangan,
bukan tetangga kita doang kan, tapi kita juga berhak umroh atau haji ya. Karena apa? Kedua-duanya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya lagi di urusan apapun, dalam aktivitas manapun, ketika kita melakukan kehidupan kita dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jauh lebih baik dan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lupa kita niat. Maka itu mukadimahnya. Masuk kepada keimanan. I'lam waqafanallahu wa iyyaka wa jami'il muslimin. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menempatkan kita di suatu tempat, keadaan dan seterusnya, sungguh Allah sudah waqafanallah, Allah sudah menetapkan kita. Ini kita dari mari nih, karena Allah sudah menempatkan kita, nama-nama kita, bahwa ketika majtama'a qaumun, ada orang kemudian duduk ya rame-rame, ngeriung-ngeriung, ngapain? Yadhkurunallah, duduk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, dan Allah berikan rasa kasih sayang ya. Untuk kemudian setelah itu wa hafaz bihimul malaikah, malaikat membentangkan sayapnya untuk kemudian mendoakan kita. Yang paling penting yang terakhir, apa itu? Wa zakarallahu fima indah, Allah akan memanggil nama-nama kita, Allah akan mengabsen nama-nama kita yang sudah hadir di tempat-tempat yang kemudian mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena majlis ilmu adalah bagian dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya kita sedang berada di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liman arada syai'an minat ta'ah wa in qalla wa in yuhsar. Kalau itu yang didatangi, itu yang dikerjakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah kemudian akan memberikannya paling sedikit manfaat dan keberkahan yang lebih banyak. Artinya ketika kita niat, maka Allah memberikan kita paling dikit manfaat, lebih banyaknya kita diberikan apa? Keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian disampaikan di kitab Irsyadul Ibad ini, bahwa kita sebelum melakukan aktivitas yang lain dalam kehidupan kita, penting kita menetapkan keimanan. Sebab iman itulah yang kemudian menjadikan kita manfaat. Iman itulah yang kemudian mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pulang dari sini boleh dibuka. Apa yang dibuka? Surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Kalau sekarang ada handphone, bisa dilihat Al-Baqarah 21, 22. Ya, kalau nanti lagi ngaji bisa dilihat juga. Ya, kita baca apa yang kemudian dalam Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Apa yang disebutkan Allah? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa Allah ciptakan kita untuk apa? La'allakum tattaqun. La'alla di sini adalah harfut taraji, pengharapan. Agar apa? Agar kita bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ingat, fala taj'alu lillahi andada, jangan jadikan Allah itu musuh, menduakan, syirik dengan Allah. Contoh, kita buka kios kita, ya, berapa banyak yang kita lihat begitu buka kios, buka warung, ya kan, yang disebut bukan nama Allah tapi nama yang lain.
segala air dikepret-kepretin, ya, air kepret-kepretin, kemana? Ke pintu tokonya, kemana? Ke latarnya, ya kan? Itu artinya bahwa ada indikasi yang beda, ada hal yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala diminta olehnya. Dia tetap sholatnya sama kita, menghadap kiblat, nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diangkat tangannya Allahu Akbar. Tapi begitu dia dagang, airnya dikepret-kepretin. Dia puasa sama Ramadannya sama kita, lebarannya sama, di Idul Fitri, di Syawalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu ada yang beli pertama, pagi-pagi tuh duitnya dikepret-kepretin lagi, penglaris. Duitnya dikepret-kepretin. Ya, itu artinya kenapa? Ada sugesti yang lain yang dirasakan, yang dijaga untuk kemudian sebetulnya itu menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya kita dapat pelanggan pertama, kita sebut nama Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Maka disebutkan kembali dalam surat Al-Fatah ayat 13, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Kalau kita nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kemudian Allah akan menempatkan kita pada tempat yang sebaliknya. Di mana itu? Lil kafirina sa'ira, tempat yang kemudian tidak begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sebutkan terakhir di sini ada hadis yang disampaikan oleh Umar juga, masih Umar, dan hadis ini adalah bentuk perwujudan bahwasanya malaikat Jibril pernah datang kepada Rasul dan menyerupai sebagai manusia. Jadi dalam kehidupan kita seringkali Allah kemudian menurunkan malaikatnya kepada kita. Pagi-pagi misalnya jam 3, ayam kita kemudian gerawakan ya, gitu kan, ayam jago misalnya. Itu berarti sebetulnya lagi ngucapin nama Allah, Subhanallah. Kita bersyukur bahwa sesungguhnya ada makhluk Allah kemudian melihat makhluk Allah yang lain. Itu artinya bahwa Allah seringkali mengirimkan malaikat kepada kita. Kalau ada ayam berkokok pagi hari, itu artinya bahwa Allah turunkan rezeki kepada kita, Allah turunkan rahmat kepada kita. Ya. Masih punya jawab masih? Ya, nggak punya ya, nggak ada. Ya. Saya punya dua, dua, yang ada merah, yang ada rada-rada kuning-kuning begitu. Haji banyak. Ya. Nah, di samping kemudian kita punya ayam, disitulah kemudian Allah menurunkan rahmat. Bahwa di antara kelebihan ayam adalah retina matanya bisa melihat yang namanya infrared. Infrared itu adalah cahaya. Kayak begini nih. Dan malaikat diciptakan dari cahaya. Maka ayam berkokok kemudian dia melihat apa? Makhluk Allah yang namanya malaikat. Nah, dalam kesempatan ini kita sering juga datang tetangga kita kurang sehat, ya, dalam keadaan sedang payah, dalam keadaan yang tidak lagi baik, itu seringkali matanya ke atas. Sering kita lihat orang sakit udah payah banget, ya, itu seringkali matanya ke atas begini. Kadang-kadang dia ngomong, biarin dia duduk, biarin. Kasih jalan. Kadang-kadang dia ngoceh sendiri, waalaikumsalam, iya duduk, begitu. Tapi matanya ke atas. Kenapa demikian? Allah sedang kirimkan malaikat. Bahkan ketika sudah mau wafatnya, itu seringkali mata mendelik ke atas. Matanya mendelik ke atas begitu. Makanya begitu udah nggak ada mata ke atas, kita seringkali ngusap matanya. Ya, mukanya kita usap. Kenapa demikian? Karena Rasul menyatakan ketika innal mu'min inin qata'a, ketika seorang mukmin itu telah berpisah dari apa?
kehidupan akhirat, kehidupan dunia menuju akhirat, wa istiqbal akhirah menuju akhirat, yursalu malaikatun minal malaikah, Allah turunkan malaikat yang begitu banyak. Dari sekian malaikat di antaranya ada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril pernah menyerupai manusia. Kapan itu? Ketika Rasul ditanya tentang iman. Ya. Panjang nggak? Ini panjang, ada 1 lembar. Ya. Kita baca tentang imannya aja. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma huwal iman? Al-imanu an tashhada ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Kalau iman kita percaya, kalau Islam kita kemudian menyatakan, iman kita percaya, ihsan kita lebih baik. Contoh, ada bocah, nih taruh gelas kopi di atas meja, kita taruhnya begini nih, bocah, boleh nggak begini? Agak jatuh. Iya, ya udah mau jatuh ya. Taruh di sini misalnya, boleh nggak? Iya, aja dah gitu ya. Itu baru Islam, ya. Atau taruh dijagain tengah-tengah, nah ini baru iman, gitu doang. Tapi kalau udah, nah ini kopi sayang, ya kan? Mana gulanya boleh ngutang, kan gitu. Gula boleh ngutang, gelasnya gelas arisan, kan gitu. Dijagain begini. Nah, ini baru yang namanya ihsan. Jadi kalau Islam itu baru Islam doang. Banyak nggak orang Islam yang nggak sembahyang? Banyak. Banyak nggak orang Islam yang kemudian pergi ke tempat kerjaan, tempat dagang, ya kan? Apa baik diselip-selipin? Kadang-kadang dibawa jok motor, ya kadang-kadang dibawa bangku, gitu. Banyak nggak orang Islam yang kemudian udah azan, ya kan? Begitu ada panggilan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia sibuk dengan dirinya sendiri. Itu artinya orang baru Islam. Islam kemudian dikuatkan dengan iman kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru kemudian ihsan. Ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa ihsan itu adalah kita melakukan sesuatu, beribadah kepada Allah seakan-akan Allah lagi ngeliatin kita. Meskipun kita ngeliat Allah, tapi sesungguhnya Allah lagi ngeliatin kita. Maka kenapa kita ngaji? Karena kita mau ihsannya Allah. Yang maghrib udah, isya udah, ya kan? Kita mau ihsan, nah, lebih banyak mendapatkan manfaat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seringkali kalau ada orang meninggal, kita selalu nanya sakit apa, kan begitu. Kira-kira benar apa salah itu? Ya dia mau mati aja ya. Enggak mesti dia sakit. Orang kadang-kadang kalau udah meninggal dia tanya sakit apa, gitu kan? Ini pertanyaan salah sebetulnya. Jadi meskipun maaf dia sehat pun bisa nggak mati? Bisa. Muda, sehat, ganteng, habis olahraga, ya kan, mati juga. Haji Masyaid tuh kan gagah, ya kan, olahraga mulu, ya habis olahraga dia mati. Yang belum lama lakinya BCL tuh, ya Bunga Citra Lestari, ya lakinya siapa? Ashraf Sinclair ya. Nah itu kan habis olahraga, ya mati. Sehat mati kan begitu. Artinya
ketika kita masih punya kesempatan hidup, ayo sama-sama kita ngapain? Kuatin iman kita, kita cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara dengan kita menjadikan kehidupan kita bermanfaat. Di antara bermanfaat adalah kita hadir di majelis ilmu. Ya. Ini bagian dari keimanan yang kita pelajari. Insya Allah seterusnya kita akan bahas pelan-pelan bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita setelah kita melakukan aktivitas, kita harus berniat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti begitu kita sudah niat, kita kuatkan iman kita. Setelah iman kuat, nanti kita akan masuk ke ilmu, masuk ke wudhu, masuk ke bab mandi, masuk ke fadilah salat, ya, mau itu salat fardu, salat Jumat dan seterusnya. Kemarin di Cutmutia, di Masjid Cutmutia, salat Jumatnya pakai ganjil genap. Ya, ganjil genap. Kan sekarang model tuh, pasar ganjil genap, ya kan? Ya, mobil motor ganjil genap. Ya, hampir sembahyang Jumat sekarang ganjil genap. Jadi kalau handphonenya ditanya nomor handphonenya berapa? 085811226493 berarti ganjil. Kemarin hari Jumat ada tanggal berapa tuh? Tanggal 19 berarti ganjil. Nomor-nomor ganjil boleh masuk. Nomor yang ganjil diperiksa, ya kan? Ya nggak bisa masuk. Dia antar kloter kedua. Karena emang masjidnya di situ doangan. Dan tempatnya ada padat, ya, dan ada jauh kemana-mana. Itu artinya bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam nomor genap misalnya, kita nggak kasih kesempatan buat Jumat di awal. Kalau di masjid Mutia, masjid lain boleh jadi ada. Ya, kita mungkin belum begitu. Ya, di Jumatan aja, nggak pakai diperiksa nomornya. Ya kan? Tapi begitu diperiksa nomornya, berarti kita kemudian kena apakah kita bisa atau tidak. Sama dengan pengajian kita. Begitu kita sama-sama masuk ke dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi emang udah jatah hidupnya habis, ya kita nggak bisa ngaji lagi. Tapi kalau masih ada kehidupan, masih ada manfaat, umur panjang sehat, maka kita ngaji. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita tentunya. Amin ya rabbal alamin. Terus sampai sholat Jumat dan seterusnya sampai akhir. Di bab terakhir itu adalah tentang bagaimana taubat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutup bagaimana Allah menurunkan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ditanya silahkan. Jika ada, kalau enggak ya antar sambilan aja. Ya kan? Ada yang tanya? Belum kayaknya. Baik, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini menjadikan kita ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan dan dimanapun kita berada, dalam rangka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kuatkan iman kita. Ya, ini seperti hari ini kan PSBB-nya masih ada apa gitu? Masih ya? Nah, ke tanggal 28 ya? Masih kayaknya. Sebab kemarin saya ditelepon, jadi mallnya belum buka. Ya, mall CBD belum buka katanya. Jadi mau karena belum buka, Jumatannya preluya gitu kan. Iya beres ya kan. Itu artinya bahwa kita masih dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari keyakinan kita di hadapannya. Sebab mau tidak mau, suka tidak suka, langsung nggak langsung, kita sedang sleep with the enemy. Kita sedang hidup berdampingan dengan musuh kita. Siapa itu? Corona. Ya kan? Artinya kita hidup bareng, berdampingan dengan musuh yang nggak kelihatan. Bisa nggak dilihat? Bisa. Bagaimana caranya? Ambil HP, ya kan? Kita anuin foto, cuman fotonya 1000 kali. Memang nggak bisa kan HP yang begitu.
bisanya mikroskop, ya kan? Bisa dilihat corona itu dengan 1000 kali zoom. Ya, saya pernah lihat sekali, serem banget ya, begitu modelnya, serem dah begitu. Itu artinya mudah-mudahan kita tetap ngaji, tetap sholat, Jumatan, jemaah. Kita sedang mempertahankan keimanan kita. Sama dengan setan. Kalau kitanya kuat, setannya minggir. Iya. Kalau kitanya takut, ya setannya malah demen. Kan begitu. Karena awal dari kekufuran, awal dari kesyirikan itu dasarnya awalnya rasa takut. Begitu udah mulai takut, maka kemudian kita akan jadi syirik, ya kan? Menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita kuat, iman kuat, insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai kitab yang kita baca adalah Irsyadul Ibad, petunjuk jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu saja saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti doanya ada guru kita. Ya, assalamualaikum tadi, mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang kalian yang udah nanya, enggak? Itu langsung. Udah. 2 kali. Ya. Udah. Bisa udah. Alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin hamdan fi ni'amahu wa ikati mazidan wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wa al-Fatih lima sabaq nasir al-haqi bil haqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadir wa miqdaril azim. Allahumma qsim lana min khasyatik ma ta'ud bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna fiha jannatak wa min yaqini ma tuqarribuna sayyidina wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyana wa ja'alhu warisa minna wa insa'ana ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa tajal musibatana fi dinina wa la tajal dunya akbar hammina ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam.